Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Recording in illallah progress. Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu di pekan ke-10 ini untuk menambah pemahaman kita tentang Al-Quran. Kita buka aja pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk pekan ini yang kebagian untuk mempresentasikan latihan di pekan ke-10 ini adalah kelas 5 yang diwalasi atau yang menjadi walasnya adalah Pak Fauzi. Silahkan Pak Fauzi Siregar untuk memulai presentasi ini. Akan diserahkan ke Pak Titang ya. Pak Titang udah jadi co-host belum? Pak Fauzi yang udah jadi co-host. Silakan Pak Fauzi. Halo, Pak Fauzi. Langsung Bu Herlina saja kali Bu Yanti. Nah, yang membuka Bu Herlina. Langsung Bu Herlina ya. Bu Herlina tadi belum menjadi co-host. Bu Herlina udah ngasih kode 025 belum? Udah co-host malah beliau. Udah nih Yanti. Oh, udah co-host. Silahkan kalau gitu langsung ke Bu Herlina aja ya. Silakan Bu. Langsung. Oke, makasih Uni Yanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin, kami dari kelas 5 diberi kesempatan untuk mempresentasikan tarkib surat Al-Baqarah ayat 8. Pada kesempatan ini, untuk memperkenalkan diri kami, walas kami adalah Pak Ustadz Fauzi Siregar, dan kalasnya adalah Pak Rema, dan wakalas kami Pak Titang. Alhamdulillah malam ini kesempatan emas diberikan kepada wakalas kami Pak Titang Gurnita. Kamu tuh sama Siap Pak Titang? Insya Allah Bu Er. Oke, silakan Pak Titang. Baik, terima kasih Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Erni, Bu Yanti atas kesempatan yang diberikan kepada kelas kami, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk membawakan tarkib ini. Terima kasih juga kepada walas kami yang luar biasa ini Pak Ustadz Fauzi Siregar yang sudah membimbing di kelas 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya mulai saja tarkibnya. Mohon maaf, ini kameranya saya tutup aja Bu Er ya. Ya, silakan. Bagaimana, sudah kelihatan?
Sudah? Sudah, Pak Tita? Ya, bagus ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Jadi dari ayat 8 ini pertama-tamanya tentunya ya kita penggal atau kita buat fraksinasi ya, menjadi penggal atau dipenggal menjadi penggalan-penggalan, dan jumlahnya itu ada 17 penggalan yang terdiri dari huruf, isim, dan fiil. Pada baris pertama itu diawali dengan huruf 13 al-atfu wa dan. Tapi terus terang saat ini pada saat diskusi pada awalnya kita belum bisa tentukan ini apa ini wa atof, apa istinaf, atau wa ma'ah dan lainnya ya. Itu bisa kita tentukan setelah kita analisa, kita identifikasi huruf, isim, dan fiil yang lainnya. Kita lanjut ke baris kedua, min. Ini huruf ke-1 jarin, mabni sukun, berarti dari, dalam hal ini juga di antara. Kemudian an-nasi, manusia, merupakan isim ma'rifat mufrad muzakkar dalam kedudukan majrur. Biasanya setelah huruf jarin dan majrur itu pasti jar majrur. Jadi ini yang 23 ini jar majrur. Kemudian yang 4 man. Huruf 21 mausul, ini mabni sukun, orang yang. Man ini yang main Pak Itang lagi. iya, saya Pak. Dahli. Insya Allah Pak. Dahli. Ya, kemudian yang nomor 5 yakulu. Ini fi'il mudhorik wazan 3 dari buku kosakata saya dapat di halaman 102 baris 73 berdomir huwa, dan ini merupakan silah dari mausul yang nomor 4. Kemudian untuk sementara silah mausulnya itu 4 dan 5. Nanti ternyata tidak hanya itu karena ada beberapa faktor. Kemudian amana, kami beriman, fi'il madi wazan 7 halaman 50 baris 58 berdomir nahnu. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, bi, kepada, ini huruf 1 jarin mabni kasroh, kemudian Allahi, ini isim al-jalalah ma'rifat majrur. Seperti tadi kasusnya 78 juga jar majrur. Kemudian ada wa dan huruf 13 al-atfu, kemudian 10-nya bi, kepada, ini juga huruf jarin mabni kasroh, kemudian al-yaumi, hari, ini merupakan isim ma'rifat mufrad muzakkar majrur mausuf. Ini sebetulnya belum ketahuan mausufnya setelah nomor 12 al-akhiri, hari kemudian, ini isim ma'rifat juga, mufrad muzakkar juga, majrur, sehingga disimpulkan ini sistem mausuf sifat. Dan yang tadi yang 10 11 ini adalah jar majrur, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa 10 11 12 adalah jar majrur juga. Dan nomor 9 bisa disimpulkan bahwa di sini adalah wa-nya wa atof, sehingga dari 7 8 9 10 11 12 bisa disimpulkan ini adalah jar majrur. Nah, kembali ke nomor 5, yakulu ini dari fi'il madi kola. Seperti kita ketahui bahwa kola dan saudara-saudaranya itu setelahnya itu adalah maqulul qaul, kalimat sempurna yang bisa berfungsi sebagai maf'ul bih ghairi sharih dari fi'il fa'il yang bersangkutan. Dalam hal ini dari mulai nomor 6 sampai nomor 12, amanna billahi wa bil yaumil akhiri itu adalah maf'ul bih atau maqulul qaul dari yakulu, sehingga ini juga berpengaruh kepada nomor 4 yang tadinya mausul
45 termasuk sila, sehingga silanya juga bersatu dari 5 sampai 12, sehingga dari 4 sampai 12 ini adalah mausul sila. Baik, kita lanjut ke nomor 13. 13 ini wa al-atfu mabni fathah, ini kemudian ada 14 ma bukanlah, ini huruf 18 mabni sukun marfu, kemudian 15 hum mereka, huruf 24 domir munfasil rofa. Kemudian yang 16 bi dengan huruf jarin mabni kasroh, 17-nya terakhir mu'minina. Mu'minina orang-orang yang beriman, ini isim nakiroh jamak muzakkar salim majrur. Sehingga 16 17 juga jar majrur. Itu analisa di kolom sorof. Kemudian di nahwunya, nah dari yang tadi itu kami dari kelas berkesimpulan bahwa yang nomor 1 ini wa-nya ini adalah wa istinaf, karena tidak ada hubungannya dengan ayat atau sebelumnya, dari kata atau ayat sebelumnya. Jadi ini adalah merupakan ayat yang baru, kalimat yang baru, sehingga disimpulkan ini adalah istinaf. Sehingga di nahwunya juga kosong ya, tidak ada posisinya. Kemudian nomor 2 dan 3 itu jar majrur. Jar majrur di sini biasanya teorinya kalau jar majrur di awal itu biasanya khobar muqaddam. Jadi kami berkesimpulan bahwa ini adalah khobar muqaddam. Kemudian mausul itu mubtada, karena dia berada setelah khobar disebutnya mubtada muakhor. Tapi karena di sini juga ada maqulul qaul, ada mausul silahnya dari 4 sampai 12, jadi mubtada muakhornya itu memanjang dari 4 sampai 12. Mayaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri itu merupakan mubtada muakhor. Nah, di dalam mubtada muakhor itu kita dapatkan anak kalimat. Nomor 5 yaqulu yang fi'il mudhari wajan 3 10273 domir huwa yang tadinya sila, ini merupakan fi'il fa'il dari anak kalimat yang nomor 4. Dan kemudian dari 6 sampai 12 ini adalah maqulul qaulnya, dan ini berfungsi sebagai maf'ul bi ghairi sharih. Dan maf'ul bi ghairi sharih ini juga mempunyai anak kalimat, sehingga amana itu merupakan fi'il fa'il, dan maf'ul bi ghairi sharihnya itu yang seperti tadi saya sudah jelaskan dari nomor 7 sampai nomor 12 yang merupakan jar majrur, ini adalah maf'ul bi ghairi sharih untuk fi'il fa'il yang amana. Kemudian yang nomor 13 wa yang merupakan al-atfu yang istinaf, kemudian maknya makhum bukanlah mereka. Ini adalah merupakan humnya itu karena dia berkedudukan rofa, kami simpulkan ini adalah mubtada. Dan maknya itu merupakan satu kesatuan, sehingga makhum itu adalah mubtada. Tapi posisi mubtadanya tepatnya di hum, di domir munfasil rofa, nomor 15. Kemudian 16-17 tadi sudah dianalisa, ini jar majrur, ini pasti berkedudukan sebagai khobar. Sehingga artinya dari 1 sampai 12 kami berkesimpulan itu mempunyai arti. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Kemudian arti yang berikutnya itu adalah dari nomor 13 sampai 17, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, setelah kita bandingkan dengan arti yang dikeluarkan dari Kemenag, ini artinya adalah, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa saya sampaikan yang mewakili kelas 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Titang yang telah mewakili Waalaikumsalam warahmatullahi kelas Bu. 5 ya. Bagus ya, udah hampir hampir sempurna, udah tepat, tapi mungkin ada sedikit masukan aja kali ya. Kalau misalnya yang 5 itu, halo? Ya. Ya. Jadi Bocor, kan ada bocor. yakulu itu kan dikatakan silah, sebetulnya silahnya itu adalah mulayakulu itu betul ya. Sudah diwakili oleh MS ini. Jadi sebetulnya silahnya itu bukan hanya yakulu, tapi mulai dari yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir gitu ya, udah diwakilkan oleh MS. Mungkin nggak perlu ditulis silahnya di sini. Kalau ditulis di sini seperti seolah-olah silahnya itu hanya yakulu. Oh iya. Kalau Jadi maupun cukup ditambah dari satu. tabelnya itu ya Bu, yang di kanan Iya, itu. betul. Tapi udah diwakili oleh MS ini. Kalaupun mau ditambah, tambah satu kolom lagi, silahnya panjang gitu, dari yakulu sampai akhiri gitu ya. Terus kemudian mungkin yang ini ya, yang 6 sampai 12 itu maf'ulul qaul udah benar ya, udah tepat, tapi mungkin nggak usah ditambah maf'ul bih ghairi sharih, sebetulnya dia mau maf'ul bih aja sih, bukan ghairi sharih dia sebetulnya. Jadi udah tepat maf'ulul qaulnya di situ, karena dia merupakan perkataannya, apa yang dikatakannya gitu ya. Iya, iya. Kemudian yang lain udah oke. Nah, mungkin saya juga mau menambahkan sedikit ya, dari ini udah benar ya, tapi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa wa-nya itu adalah waw haliyah, sehingga mahum bimu'minina itu menjadi hal terhadap kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhar di atas gitu ya. Karena itu juga sesuai dengan arti yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Titang. Ada kata-kata padahal gitu ya. Nah, padahal jadi di situ boleh, jadi boleh sebagai istinaf, boleh sebagai hal gitu ya, karena ada beberapa yang menyatakan itu juga sebagai hal. Jadi dua-duanya betul ya. Betul, dua-duanya boleh ya. Boleh nggak ini ditutup? Saya mau Oh ya, baik-baik. Sebenarnya kalau misalnya Bu Yanti, kalau sekiranya itu istifnaf, yang di bawah dengan di atas seperti tidak ada hubungan ya. Mereka itu mereka yang mana yang di bawahnya itu? Oh iya, sebetulnya kan kalau di dalam satu ayat, walaupun dia ada kita sebut sebagai istinaf ya, tetap ada hubungan secara cerita kan, karena Al-Quran itu kan antara kalimat dan kalimat itu ada hubungannya, antara ayat dengan ayat itu pasti ada hubungannya, antara surat dengan surat pun ada hubungannya. Jadi boleh gitu ya. Tetap secara cerita ada hubungan, tapi memang kalau itu boleh dua-duanya, boleh sebagai istinaf, boleh sebagai hal gitu ya. Karena istinaf itu sendiri bukan ganti cerita gitu Pak Farid, tetap ceritanya dalam satu alur yang sama. Ibu Yanti, ya. Sebentar ya. Kalau itu sebagai hal, kan harus ada robit ya. Saya tunjukin ya. Kalau ini dia sebagai hal begini ya. Jadi kalau dia waw haliyah, dia akan seperti ini. Jadi dia hal terhadap kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Tadi siapa yang berbicara? Saya, Bu. Oh, Pak Zainal. Gimana, Pak? Halo? Belum ada suaranya, Pak. Kalau nggak salah ada robit apa? Iya. Jadi di-mute mungkin Pak suaranya. Bentar. Channel di mute. Ibu kan kalau itu hal berarti harus ada robit. Pertanyaan saya, robitnya mana dan kemana gitu? Kan hal ini kan menerangkannya ke di sini kan ma bimu'minina. Berarti kan menerangkan tentang sebetulnya mereka itu ya, orang-orang yang tadi waminan nasi ya, di antara manusia itu ada yang mengatakan gitu ya,
Nah, berarti kan bisa ke minan nasinya itu, jadi bisa ke khobar muqaddam, bahwa yang di antara orang-orang itu atau diwakili akhirnya oleh mereka, apa, mereka bukanlah orang-orang yang beriman gitu, walaupun mereka mengatakan mereka telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kali jawabannya Pak Zainal. Iya. Jadi hum itu ya, robitnya hum. Ya, bisa ke, jadi kan hum di sini bisa ke minan nasi gitu ya, di antara manusia. Lebih jelasnya lagi kepada yakulu. Yakulu Nah, itu iya. kan hum itu. Iya, yakulu itu bukan hum, Pak, huwa ini. Wah, itu. Wah, wah. Bahwa ya. Huwa. Jadi lebih tepatnya minan nasi, kan banyak ya di antara manusia gitu ya. Dari nasun. Oke, kita, nah ini lanjut ya, kalau yang saya seperti ini, jadi tadi udah tepat, udah benar. Nah, di sini itu ada beberapa yang berpendapat dan mengacu juga ke buku 6 ya, buku 6 bab 852, itu ma itu tuh bisa beramal sebagai laisa atau amalannya laisa, sehingga kalau kita ingat ya, laisa itu adalah temannya kana ya, kana itu berarti dia apa, nasoba rofa'u gitu ya. Kana itu apa? Rofa'u nasoba, kebalik ya, rofa'u nasoba, sehingga humnya ini merupakan isim ma gitu ya, kemudian bi mu'mininanya menjadi khobar ma gitu ya. Kalau kita mau melihat dia sebagai laisa, berarti kan khobar ma-nya ini adalah apa, nasob ya, beramal nasob, karena kan dia beramal laisa. Laisa itu temannya kana gitu ya. Itu aja sih sedikit tambahan. Nanti memang Jadinya tetap Bunda. kenapa? Jadinya tetap itu 16-17-nya tetap, walaupun dia sebagai khobar itu. Tetap, kedudukannya tetap. Tapi dia berkedudukan apa, marfu berarti, atau kalau kita katakan dia sebagai beramal laisa gitu ya, berarti ini isimnya rofa dan khobar maknya menjadi nasob. Bu Yanti. Halo. Ya, Pak Amir. Ya, Bu Yanti, itu yang 16-17 tidak bisa sebagai jar majrur karena kan B-nya ziyadah. Kemudian ini mau mukminina ini mansub. Bukan Ya. Pak Amir, kalau yang saya tangkap ya, bi itu walaupun dia sebagai huruf ziyadah, tapi tetap dia berperan sebagai yang memajrurkan isim setelahnya, dan jadi yang menjadi apa, beramal nasob itu ya bi mu'mininanya ini. Walaupun dia nggak diterjemahkan ya, jadi dia sebagai, kalau dia sebagai laisa kan kana nasoba rofa inna nasoba bukan ina Pak, kana rofa'u ya rofa'u nasoba. nasoba. Nah, karena sebagai baramal sebagai laisa, karena rofa'u nasoba, maka mukminina itu mansub. Saya lihat di Ya, di memang apa dari itu? dia bentuknya memang bisa dianggap sebagai Saya lihat di mansub green ataupun tag itu dia sama mansub, ya. Bu. Tapi kan gini Pak, walaupun itu dia tetap satu kesatuan kan, bi mu'mininanya itu, walaupun bi-nya itu dianggap sebagai bi ziyadah yang dimana tidak diartikan gitu ya. Tapi kan apa, si B jumlah itu bisa mempunyai amal kan, bisa mempunyai amal nasob gitu ya, bisa mempunyai amal juga rofa gitu kan. Kalau saya lihat ini karena dia sebagai amil laisa ya, beramal laisa, maka dia nasob di sini. Kalau saya Ya, pandangan betul. saya ya. Oke, Betul Pak. Jadi ini bi mu'minina itu beramal nasob dia. Saya komentar. Jadi kalau itu bersifat nasob gitu. Saya sedikit Bu. Ya. Assalamualaikum. Bi itu jaidah, tapi tetap beramal. Iya. Jadi mukminin itu bukan mansub, tapi majrur. Hanya mahalnya bi mukminin itu adalah mansub. Iya. Iya. Boleh saya komentar Ibu? Oh gitu. Oke. Kalau boleh saya komentar. Silakan Pak Ijuk. Oke. Kalau boleh saya komentar, dia rafa'a
rafa'u Nasoba. yansibu ya. Nasoba. Yansibu Rafa'una soba. Rafa'una soba. Rafa'u nasaba, oke. Rafa'u nasaba, maka menurut saya adalah hum-nya itu yang merupakan rafa, itu sudah jelas ya, karena dia memang domir munfasil. Ini munfasil nih, bukan mutasil mestinya Ibu. Munfasil rafa ini. Hum itu adalah domir munfasil rafa. Maka dia rafa kan. Yang nasabanya itu bukan mukminin, tetapi adalah jar dan majrurnya. Jadi sibeh jumlahnya itulah yang merupakan khabar dari ma, dan itulah yang Iya, masuk. tadi gitu. udah disampaikan gitu ya Pak Ajub. Jadi Oh, kita ya. bahwa Ini yang agak menjadi suaranya agak kacau didengar di sini Ibu tadi. Mohon Oh, maaf. suara saya kurang jelas Dan ya? oke, komentar saya berikutnya begini Ibu. Ya. Kalau memang seperti itu, maka apakah tidak lebih tepat disebut dia beramal laisa, tetapi bukan sebagai huruf 18, tetapi adalah sebagai huruf 2. Ini Pak, jadi kan ini tuh memang kalau kita kan mengenalnya awalnya kan ma itu kan sebagai huruf nafi ya. Nah, sebetulnya mungkin strip gitu ya, atau gitu ya, atau juga bisa dia beramal laisa gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita masih di KAI ini, boleh kita mengatakan dia sebagai huruf nafi gitu 18, tapi juga atau dia bisa dikatakan sebagai beramal laisa, karena beberapa teman pun juga tidak itu tetap dianggap sebagai nafi. Oke, itu sudah benar gitu ya, nafi aja juga boleh. Kalaupun ditulis, saya sebetulnya mau menunjukkan ini, kalaupun ada yang sebagian ada yang mengatakan itu beramal laisa, oke, boleh juga gitu. Nanti kita boleh saya komentar? Silakan. Saya komentar mengenai muhalnya tadi. Tadi kan muhalnya ke Bu Yanti bilang ke minanasi ya. Kalau menurut saya tadi Pak Wahyudin sudah mengatakan itu ke mayakulu. Mayakulu itu bukannya tunggal, man itu bisa tunggal, bisa ganda, bisa jamak. Buktinya bahasa itu jamak disetaranya amanah. Kami telah beriman. Jadi kami itu mayakulu kan? Iya betul. Jadi mayakulu bukan tunggal, itu jamak. Jadi lebih tepat muhalnya ke kemannya, bukan ke yang minanasinya. Kan tidak semua manusia itu yang tidak beriman. Ya, makanya di antara kan Pak, di antara makanya makna. Jadi makanya wahum mu'min itu juga sebagian. Di muhalnya ke mayakulu, betul yang dibilang Pak Wahyudin tadi, bukan ke minanasi. Ya. Jadi kan sebetulnya kan ini kan khobar itu kan sebetulnya menerangkan mubtada ya. Ya. Jadi kan ada gitu ya, ada orang-orang yang mengatakan kami telah beriman gitu ya. Ada pada jadi wamahum bimu'minina itu sebagian juga, bukan semuanya. Jadi jadi muhalnya lebih tepat keman yakulu, bukan keminanasi Bu Yanti. Oke. Tapi sebetulnya kan ini kalimatnya itu kan kalimat sempurna ya. Kalau saya bilang sih hal itu kalau nggak ada yang spesifik, berapa kali ya dikatakan oleh Pak Musrif, kalau hal itu nggak ada spesifik, bahasanya kita tidak mencarikan muhalnya gitu ya, karena dia kecuali kalau ada sesuatu yang spesifik. Kalau ini kan hal ini memang kembali atau tentang kepada ayat di atas gitu. Jadi bainatul kalam. Makanya kita juga di sini tuh nggak menuliskan halnya kemana gitu. Jadi hal itu adalah menerangkan tentang kalimat yang di atas itu gitu. Ya, kalau nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau tadi mau dimuhalkan ke minanasi itu kurang tepat kalau menurut saya. Lebih cepatnya sama yakulu. Karena mayakulu itu bukan tunggal, itu bisa ganda, bisa jamak. Buktinya amanah itu kami, bukan satu orang kan? Ya. Oke. Sebentar Bu Yanti, Pak. Jadi begini Pak Erman dan kawan-kawan sekalian, termasuk tadi Pak Zainal yang mencari-cari rabits, dalam kasus di mana ada mubtada dan khobar dan dianggap sebuah kalimat yang sudah tam, tadi seperti yang Ibu Yanti katakan sudah betul,
tiba-tiba di belakang ada kalimat sempurna yang dimulai dengan wa. Dan ternyata kalimatnya justru menerangkan hal yang ada di atas. Nah, oleh karena itu, ketika ditarik menjadi hal, Ibu Yanti sudah menuliskan di nomor 13. Wow, haliyahnya itu ke-4 sampai 12. Artinya, halnya itu adalah sambungan dari mubtada, khobar, dan hal. Gitu. Jadi ini adalah sambungan dari mubtada, khobar, dan hal. Kebetulan khobarnya didahulukan gitu ya. Jadi halnya memang tidak boleh pakai ke mana, tidak boleh. Cukup aja hal, karena ini hal mau menjadi menjadi bayinatul kalam terhadap mubtada dan khobar. Berbeda dengan hal yang tidak ada wawunya, maka harus dicari kemana muhalnya. Ingat, saya ulangi, ketika harus dicari al-ma'rifatnya apa. Itu kalau tidak ada wawunya. Nah, ini penyebabnya dia jadi hal apa? Karena ada wawu. Kalau pakai wawu hal, berarti halnya adalah ke kalimat sebelumnya, ke mubtada dan khobarnya. Maka status halnya adalah sebagai bainatul kalam direct terhadap kalimat sebelumnya. Clear? Tapi apabila tidak ada wawu, kemudian ada kalimat baru mengikuti al-ma'rifat, maka muhalnya kepada al-ma'rifat yang ada di atasnya. Gitu. Oke, itu mengenai hal. Turun sedikit Bu Yanti. Saya mau menerangkan yang disebutkan Bu Yanti sudah betul tadi, bahwa apabila ma itu beramal laisa, maka bi-nya menjadi ziyadah. Karena bi menjadi ziyadah, gitu ya, bahwa bi tidak berpengaruh lagi dengan kalimat dengannya itu bisa hilang, gitu. Maksudnya ke sana. Tetapi status bi di nomor 16 tetap berpengaruh terhadap yu'minuna, mengakibatkan yu'minuna itu adalah majrur setelah bi. Nah, kalau begitu, siapakah yang menjadi nasoba daripada si dari Laisa, dari Laisa, maka tetap karena ini sudah diikat ada jer, walaupun bi-nya tidak perlu berpengaruh, bahwa jer majrur ini sekarang menempati posisinya dari nasob, begitu. Tapi kalau balik ke, tolong yang ini adalah kasus pertama di mana ada beramal laisa. Tapi ketika beramal laisanya dicoret, yang birunya dicoret, berarti humnya benar ropa, tetapi bimu'mininya ropa juga. Karena dia khobar, jer majrurnya ropa, gitu ya. Tidak ada tulisan khobar ina, tidak ada tulisan isim ina, tidak ada khobar ma, kok khobar ma ini khobar, ya khobar ma, isim ma, dan beramar laisannya dibuang, terus kemudian posisi jar majrurnya adalah ropa. Sebagai khobar biasa nggak pakai laisa. Jadi kalau menurut saya ini tidak terlalu signifikan lah. Mau saudara pilih berdasarkan ilmu KBI yang dasar bahwa ini adalah mubtada khobar biasa, atau ini mubtada khobar yang mengandung amalan laisa, boleh. Itu dua-duanya sama. Tetapi ketika tadi kembali ke Pak Teh Yanti ditutup, kembali ke Pak siapa? Presenter? Pak Titang. Saya Pak. Pak Titang, tolong ya Pak Titang. Nah, paling Pak Titang. Nah, tadi Pak Titang. Oke, silakan Pak Titang. Dimunculkan lagi. Di-share di-share lagi. Di-share kembali, Pak. Sekedap. Oh, laptopnya Tadi saya tutup tadi. Oh, belum selesai.
Dan Pak tadi Titan bisa ditutup, jadi saya tutup dulu. kan diseling aja sama Iya, Bu iya. Yanti. Jadi kita sepakat sampai jam 2 sampai nomor 12 kan sudah clear ya. Itu tetapi saya masih mengganjal di sini. Pak Titan masih menyampaikan sesuatu yang harusnya teman-teman tadi sudah tidak sepakat. Coba kita lihat mengapa nomor 7 sampai 12 itu jar majrur. Karena di sini Bisa. Ada bi. enggak ada wa. Iya, betul. Oke, saya ulangi. Saya Ini ulangi. sama. Bi-nya sebagai huruf jarin ya kan? Jarin ya, jarin. Majrurnya adalah Allahi. alohi. Ya. Kemudian disambung dengan wa, berikutnya apa? Bil yaumil Bi lagi. Akhir. Nah, kalau nomor 10 tidak ada, billahi wal yaumil akhiri tidak ada bi nomor 10, maka si bi berpengaruh terhadap alohi dan berpengaruh terhadap al yaumil akhiri. Begitu. Iya. Clear? Clear. Nah, sekarang tidak begitu di sini. 7 hanya berpengaruh terhadap 8. Billahi selesai. Kemudian ketika ada wa, bi lagi. Jadi nomor 10 mempengaruhi 11 dan 12. Yaitu bil yaumil akhiri. Clear? Nah, berarti tulisan atau gambar JM-nya jadi seperti apa sekarang? Ada 2. Ahwa gitu ya. 7 dan 8 JM. 9, 10. 10, 12 JM juga. Di tengah-tengahnya disambung dengan wow yang bablas sedikit. Tapi tidak boleh menembus MS ya. Ngerti maksudnya? Ya, jelas. Biar sempurna nih, biar sempurna. Nah, ini karena kebetulan nih pekerjaannya grup ini cukup sempurna, jadi saya sempurnakan sekalian. Nah, sekarang turun ke bawah, kita baca. Di sini saudara tulis di sini wa ma hum bimu'minin. Udah betul itu. Maknya muncul di sini huruf 18 anapi mabni sukun marfu. Dari mana saudara dapat marfu? Ma itu marfu. Karena dia mendudukin mubtada, Prof. Jadi mana mubtada? Mubtadanya apa di sini? Hum. Hum, bukan ma. Punya kedudukan. Nah, ingat, ma itu huruf. Kalau huruf di kanan nggak punya kedudukan. Kalau nggak punya kedudukan, nggak punya nggak punya rofa, gitu, nggak punya nasob, nggak punya majrur. Jadi nggak boleh ditulis di situ marfu. Walaupun dia satu kesatuan, Prof. Tidak satu kesatuan. Dalam hal i'rab, dia tidak boleh dapat contoh nomor 1. Tidak dikasihkan di atas wa. Nah, di situ juga tidak dikasih, ma juga nanti ketika saudara ketemu la yu'minun, di sini kebetulan nggak ada ya. La yu'minun, la-nya tidak memiliki i'rab, tidak boleh disebut apapun. Nah, tapi kemudian warnanya yang menjadi satu kesatuan. Ingat yang minggu lalu warnanya yang jadi kesatuan, tapi muncul marfunya tidak boleh. Oke? Ya. Bagus. Nah, jadi ini adalah versi 1, yaitu menggunakan mubtada dan khobar yang tanpa laisa. Boleh? Boleh. Tapi setelah selesai kita baca. Ternyata kalimat mereka bukanlah, atau mereka kalau nafinya dianggap tidak gitu, mereka tidak atau bukan orang-orang yang beriman. Yang dijelaskan tuh apa? Tadi Pak Farid bertanya, yang dijelaskan itu adalah mubtada khobar di atas, yaitu apa? Orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian di antara manusia, gitu, di antara manusia, kan gitu. Setelah itu kan belum tuntas, muncul pernyataan di bawah. Bukanlah mereka
orang-orang beriman. Nah, ini berhubungan secara makna, tapi tidak secara nahu sorof. Nah, karena berhubungan secara makna, maka penghubungnya oleh si wau. Waunya apa? Wau istiqnaf. Ini udah betul tadi. Waunya istiqnaf. Istiqnaf itu bisa mengawali kalimat, bisa menjadi haliyah. Itu isnifnaf. Kalau al-atfu huruf 13 itu atop, berarti di bawahnya harus ada maktub kemana. Kalau atop, si al-atfunya sebagai atop. Tapi kalau al-atfunya istinab, jangan dulu berhenti. Tulis dulu istinab, sudah betul. Selesaikan dulu semuanya, nahu dan sorof, baru dibaca kalimat. Setelah dibaca kalimat, baru kita pilih apakah dia boleh menjadi hal nggak terhadap di atas. Nah, kita harus curiga dengan adanya wau. Kalau begitu, tulisan yang saudara perbaiki di nomor 13, istinab, kasih panah ke kanan, haliyah. Nah, karena ada haliyah, maka kasihlah tegak. 14, 15, 16, 17 itu adalah hal, dan kemudian mubtada khobarnya berubah warna menjadi hijau. Begitu. Gitu ya, clear-nya. Oke, bagus ya, udah sempurna. Teruskan Teh Yanti, itu ada Pak Toto mau ngangkat tangan ke Teh Yanti, mau bertanya ke Teh Yanti. Ya, makasih Pak Musrif. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi udah dikoreksi sama Pak Musrif gitu ya. Di sini memang tadi yang JM, kita lanjut, bisa ditutup dulu Pak. Pak Toto itu unik. Pak Toto ada mau nanya, ada apa? Baik, terima kasih Bu. Uni. Bu Yanti, terima kasih. Ya. Mohon yang sharingnya Bu Yanti, Bu, dipunculkan. Oke. Nah. Silakan. Baik, yang nomor 14 Bu Yanti. Nomor 14 itu kan itu ma ya Bu ya. Ya. Nah, itu saya mau lihat yang nahunya, itu mohon klarifikasinya. Apakah nahu itu termasuk mubtada karena warnanya juga hijau di situ Bu. Dan ada, tapi kalau dia mubtada, kenapa ada garis juga antara ma dengan hum? Jadi sebenarnya status ma itu apa? Apakah mubtada atau tidak ada status? Tapi warnanya kok hijau gitu Bu. Itu yang pertama. Ya, tadi kan seperti yang udah diterangkan sama Pak Musrif ya. Iya. Jadi kan tidak ada status. Iya, dia itu di sini maknya itu sebagai, kalau kita anggap sebagai huruf gitu ya. Ya. Jadi dia kan secara makna menjadi satu kesatuan dengan hum, tapi dia nggak punya kedudukan sebetulnya ya, makanya kita hijaukan juga gitu. Oke, baik. Jadi dia bukan mubtada, dia tidak punya status, jadi warna ikut hijau ya Bu ya. Iya. Kami dari kelas 3 ada pendapat lain Bu. Bisa enggak yang ma itu sebagai hal, jadi 14, 15, 16, 17 itu hal gitu Bu. Ini tapi udah, tetap ada mubtada dan khobarnya di dalam Bu gitu. Saya udah nih hal. Oh bukan, beda Bu. Kalau yang kami berpendapat halnya itu mulai dari 14, 15, Oh, iya. 16, 17. Kayaknya sih Kira-kira saya yang salah Pak. Harusnya dia 14 karena biasanya kan wow itu kan memang selalu kalau sama Pak Musrif diputihkan sampai ke ujung ya. Jadi iya. dia halnya itu dari 14, 15, 16, 17. Karena Baik. wow itu sebagai huruf yang menyambungkan aja gitu ya. Baik. Jadi Kalau memang begitu, kalau memang mulai dari 14, ma-nya boleh sebagai hal nggak Bu? Atau memang tanpa status ma-nya? ma-nya itu termasuk hal. Oh, Ma termasuk itu hal. Jadi kuningnya mulai dari 14 ke bawah ya Bu ya? Belok ya? Ya, 14, 15, 16, 17. Baik Bu, terima kasih. Oke, masih ada? Ada Bu, Pertanyaan? sedikit Bu. Iya Pak Zainal, silakan. Ya, terima kasih. Mengenai bi yang jadi huruf jaidah, apakah masih diberi arti dengan atau kosong saja gitu? Di kelas kami itu dikosongkan. Itu yang pertama. Boleh Pak, karena kita itu kan masih belajar itu ya, kita itu kan sebagai kelanjutan dari dari apa? Dari KBI gitu ya. Jadi masih ditulis maknanya boleh, nggak ditulis juga boleh gitu Oh ya. iya. Ya. Terima kasih. Yang kedua, Jadi kalau sebentar Bu Yanti. Ini. Sebentar Bu Yanti. Ya. Itu nggak boleh Pak Jainal. Di sebelah bi itu dikosongkan tuh nggak boleh. oh iya, iya. Coba
Coba proses kita mentarkib mulai dari memberi nomor paling kiri ya kan. Kemudian memberi huruf-huruf Arab. Kemudian memberi arti. Bagaimana bisa ketika 16 ada bi, saudara tidak memberi apa-apa, tidak menulis dengan? Nggak bisa. Saudara harus tulis dulu dengan. Kemudian tulis ke kanannya ada huruf 1 jarin. Terus ke kanan sampai akhirnya bijarinya adalah atau jar majurnya khobar. Kapan ketemu bi itu berubah menjadi ziyadah? Setelah selesai kalimat semua, kemudian terbersit maknya adalah sebagai laisa, maka baru kepikiran, oh kalau begitu bi-nya itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh bukan berarti dengannya harus dicoret. Dibiarkan itu. Seperti tulisan kalau misalnya ada taukin. Ada taukin. Innahum humul mufsidun. Hum, apa kemudian humnya dikosongkan? Hum yang kedua setelah hum. Tidak, tetap ditulis mereka. Sesungguhnya mereka, ditulis lagi mereka, gitu. Tetapi si taukid yang hum kedua tidak memberi arti apapun. Cukup sekali, bahkan diganti dengan sungguh. Begitu di dalam terjemahannya. Di kiri wajib di sini tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Gitu ya, dengan bi, dengan tidak boleh hilang. Nanti inahum humul mufsiduna. Nah, ketika mufsiduna juga di situ ada orang-orang yang humnya juga ada mereka, inahum humnya ada mereka, itu nggak boleh hilang. Nah, bahwa kemudian nanti di sebelah paling kanan itu tidak dimasukkan, contohnya bi-nya tidak dituliskan dengan orang-orang yang beriman, dengannya dibuang aja, boleh, boleh. Dibuang itu di kanan, bukan di kiri. Hati-hati ya. Gitu Pak Zainal ya. Dicatat ya. Terima kasih. Untuk berikutnya. Oke. Terima kasih Pak Musrif. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut melihat latihannya kita ya. Masing-masing kelas maksudnya review, kita review. Nah, kalau ini yang kelas 6. Kelas 6 rata-rata kalau saya lihat ya semua kelas udah cukup bagus, berarti diskusi di dalam kelas bersama walasnya sudah bagus ya. Nah, jadi mungkin ada sedikit-sedikit apa yang kelewat gitu ya, yang kelewat. Itu terlalu kecil, bisa dibesarkan nggak? Oh, kekecilan ya. Iya. Di sini. Waduh, tas mana? Nih, ini cukup belum? Iya, cukup. Nah, jadi ya ini ada yang kelewat mungkin ya, karena ini kan mubtada muakhar, jangan sampai dia dikasih pembatas. Kalau kasih pembatas seolah-olah dia akan terputus. Jadi kita harus kita hilangkan gitu ya. Kemudian kalau ini udah bagus tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Musrif ya. Jadi JM-nya ada 2 gitu ya. JM-nya ada 2. Ini JM dipisahkan oleh atof ya. Kemudian yang ini juga oh ya, halnya keempat, padahal kalau mau ditulis halnya misalnya satu kesatuan. Ma yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir gitu ya. Kemudian nah ini tadi yang diterangkan oleh Pak Musrif ini mansub khobar ma. Jadi sebetulnya yang mansubnya itu adalah kesatuan ini ya, sibeh jumlahnya. Bimu'minina, kalaupun mau dikatakan dia sebagai khobar ma, khobar ma-nya itu adalah JM-nya ini ya, JM-nya ini yang menjadi khobarnya. Di sini pun sudah terwakili ini, yang jadi khobar adalah JM, jadi bukan hanya mu'minina aja gitu ya. Bu Yanti, ini memang kelas kami kemarin agak alot diskusinya. Karena Nabi ini Jaidah, maka Jaidah itu tidak dihitung. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ini tadi jadi kami nyebut khobarnya itu hanya mukminin saja. Ya apa-apa, tadi kan udah dikoreksi ya sama Pak Musrif juga. Oke, kemudian yang kelas 10. Nah, kelas 10 ini harusnya ya kalau udah diikat oleh wa,
billahi wabil yaumil akhiri, nggak usah lagi dikatakan sebagai maf'ul bih ghairu sharih 1 dan maf'ul bih ghairu sharih 2. Cukup aja ini dijadikan satu menjadi maf'ul bih ghairu sharih gitu ya. Terus kemudian yang ini sama gitu ya. Oke. Kemudian kelas 9 ini ya pembatas ini ya mungkin yang harus dihilangkan, karena kalau dikasih pembatas seolah-olah itu beda lagi gitu ya, beda kedudukan atau dua hal yang berbeda padahal dia sama. Ini JM udah saya koreksi juga ya, ini nggak boleh jadi satu kesatuan, jadi harus dipisah seperti yang disampaikan oleh Pak Muslim, dipisahkan oleh Oke. Kemudian ini juga sama, banyak ya di antara kita yang melakukan hal yang sama, mungkin itu nanti ke depannya menjadi perhatian kita ya. Ini juga JM-nya jadi satu, padahal yang menyebabkan majrur itu 2 bi ya, ini billahi bil yaumil akhiri, jadi jangan digabung gitu ya. Terus kemudian ini udah bagus gitu ya, untuk kelas 7 kalau nggak salah ini ya. Terus kemudian kelas 1 juga udah bagus gitu ya. Nah ini mungkin ya kelas 4 ini ada hal yang sepertinya dua kali gitu ya. Jadi khobar mubtada muakhornya itu diurai lagi gitu ya, secara itu mannya menjadi mubtada, khobar yaqulu amanna billahi wal yaumil akhirinya menjadi khobar. Padahal ini kalau kita di sininya padahal udah ditulis ini dia silah mausul silah, berarti udah satu kesatuan. Jadi yang mubtada khobar yang ini sudah nggak diperlukan ya, langsung aja masuk ke yang fi'il fa'il. Yang lainnya sudah bagus. Kemudian ini juga udah sempurna ya. Ini kenapa diputihkan? Sebetulnya dia itu kan menjadi satu kesatuan, di sini sudah disebut sebagai mausul silah gitu ya. Mausul silah berarti mausul silahnya itu udah diikat. Jadi ini udah hijau gitu ya. Oke, kemudian ini yang mansub ya, mungkin ini tadi pengertiannya seperti yang di awal tadi ya, laisa itu beramal laisa yang dia menjadi mubtada, menjadi mansub. Kemudian yang kelas 8 udah oke, udah bagus. Sorry, Bu Yanti tadi yang nomor 2 tadi yang dikasih, maaf. Kelas 2 yang dikasih, apa itu ya? Yang bulat atas ini? Putih mausul. Mausulnya ini harusnya kan berwarna karena udah jadi satu kesatuan kan, unsur kalam kan sibih jumlah kan. Oh, ini dikasih tanda. Iya, karena putih harusnya bukan putih gitu maksudnya. Oh, itu kalau memantrakan ayat. Sorry, yang ini yang baris nomor 4 itu kan tetap putih kan? Enggak, dia kan punya kedudukan kan, itu udah menjadi satu kesatuan kan Pak Amir, kan dia menjadi sibih jumlah kan? Iya. Sibih jumlah, dia bukan kata penyambung atau apa gitu. Jadi kasih warna. Iya. Warnanya warna hijau ya, oke. Salah. Warna kuning. Warna kuning, maaf, warna kuning. Kuning, dia mubtada itu. Iya, dia bahkan harus ditulis di situ mubtada. Jadi maaf. Jadi mubtada muakhar itu ini sampai ke bawah itu. Jadi ditulisnya bagusnya di sini, ditulis Pak Amir di yang saya lingkari ini, di yang putih ini ditulislah mubtada muakhar, tapi di sininya tidak ada pembatas gitu. Oke ya. Kemudian ini kelas 8 tadi lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan pekan lalu ya. Pekan lalu yang terkait dengan yasla gitu ya, setelah dicari di beberapa literatur gitu ya, maka ketemulah ternyata yasla itu memang ada beberapa ya. Jadi kalau kita lihat ya di green tag ya, dari green tag tadi itu solaya, solia gitu ya. Jadi sehingga mudhoreknya yasla, sehingga itu menjadikan dia wazan 4. Nah, tetapi memang ada juga mengatakan wazan 1 di tempat yang lain, karena memang kita di dalam Al-Quran tidak menemukan madinya. Jadi kan
solia atau solaya juga bisa mempunyai mudhari yang yasla. Tapi memang gitu ya, maknanya ada beberapa gitu di sini ya. Jadi kalau solia yasla itu maknanya masuk, sementara di kamus Mahmud juga ada ya sebagai wazan 4 tapi artinya memanaskan diri. Kemudian juga di kamus Munawir dan metode takwa dia menjadi wazan 2 malahan gitu ya, wazan 2. Jadi berarti kan ini dianggapnya yasli gitu ya. Nah, di kamus selain di kamus Mahmud dia dianggap wazan 4, itu solia ya. Di kamus Mahmud ketemu juga sola yaslu. Sola yaslu memang yang ada di KKA itu ya, di kamus kosakata bahasa Arab yang kita pegang itu memang salia itu belum ada, mungkin nanti ke depan akan kita tambahkan ya. Yang ada tuh sola yaslu, memang ini wazan 3 tapi maknanya memang tidak ada sebetulnya makna masuk gitu ya, jadi maknanya hanya berdoa bersembahyang. Jadi itu ya yang bisa disampaikan untuk pertanyaan yasla atau yasla. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari kelas 3 gitu ya. Pada bagian akhir dari ayat 8 yaitu bimu'minina gitu ya, di mana menurut hemat kami katanya hum di situ adalah domir raf'in munfasil, marfu dan sibeh jumlah jar majrur. Bimu'minina adalah mansub, maka struktur anak kalimatnya menjadi yarfa'u yansiba gitu ya, di mana ma yarfa'u yansiba, di mana fungsi ma di sini dapat diartikan persis sebagai fungsi laisa pada huruf 2 halaman huruf 2 halaman 1 buku kosakata. Mengingat fungsi tersebut di atas, apakah bisa, pertanyaannya ini ya, mengingat fungsi tersebut di atas, apakah bisa di sini dikelompokkan sebagai saudaranya laisa dan dimasukkan ke dalam huruf 2, atau kita tetap menyebut ma di sini sebagai an-nafi huruf 8. Nah, memang kalau kita katakan dia sebagai an-nafi, tetap an-nafi, tapi maknanya tetap sebagai tidak ya, nafi itu tidak ya. Kemudian memang di buku 6 gitu ya, di buku maaf kenapa dia hilang. Di buku 6 gitu ya, bab 852 itu kita memang dikenalkan sedikit tentang huruf ma itu yang bisa beramal sebagai laisa gitu ya. Jadi ma itu bisa beramal sebagai laisa, sehingga kalau dia beramal sebagai laisa berarti kan dia saat beramal sebagai laisa dia kan merupakan nasoba rofa'u nasoba gitu ya, rofa'u nasoba, jadi bisa dia dimasukkan juga ke dalam huruf 2 gitu karena dia temannya kana gitu ya. Tapi kita lebih melihat dia saat ini sebagai huruf an-nafi aja gitu ya. Ini hanya tambahan sedikit catatannya karena ada di sini pertanyaannya. Tapi ini akan kita pelajari nanti sebetulnya di KTI. Ini hanya sekedar info aja gitu ya. Secara umum memang laisa dan manafi itu sama-sama berfungsi, kan ditanyakan apa bedanya gitu ya. Nah, sebagai huruf peniadaan atau penolakan gitu ya. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dari segi jenis kata gitu ya, kekuatan, penekanan dan lingkup penggunaan. Jadi di sini ada perbedaan utamanya jenis kata laisa gitu ya, biasanya fi'il madhi nakis gitu ya. Dia kata kerja yang tidak sempurna karena dianggap sebagai kata kerja laisa dapat menerima perubahan bentuk tasrif, tapi nggak semua bentuk tasrif bisa dia terima. Sedangkan ma adalah huruf atau partikel gitu ya, sebagai huruf bentuknya baku gitu ya. Jadi tidak bisa diubah-ubah dan tidak memiliki kedudukan i'rab secara mandiri. Nah, penekanan makna, maksudnya di sini taukid ya, kalau dianggap laisa itunya bersifat mutlak dan lebih kuat, sedangkan kalau ma bersifat lebih umum dan netral. Gitu aja yang bisa dikenalkan dahulu gitu ya. Nanti ini akan kita pelajari di KTI. Oke, cukup. Kemudian karena udah selesai ya, mudah-mudahan udah nggak ada pertanyaan, kita masuk ke bagian berikutnya, bagian kedua, yaitu
Bu Intan akan menerangkan kepada kita atau mengingatkan kita kembali tentang apa bijarin ya, bukan apa ya, bijarin ya, majrur, jar majrur gitu ya, dan khobar muqaddam. Itu ya Bu Intan. Ya, baik Uni. Ya, silakan Bu Intan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya langsung saja ya, share materi. Sudah ada ya? Udah. Ya, oke, baik. Materi pendukung yang akan saya coba paparkan di sini adalah terkait mengenai jar majrur dan khobar muqaddam tadi, dan sedikit tentang laisa karena ada hubungannya dengan jar majrur. Tetapi langsung saja saya ke ayat yang dibahas. Di sini kita bisa lihat bahwa memang ada huruf satu jarin ya, daimin, kemudian bi, ada bi juga, dan bi muminin gitu kan. Nah, semuanya pasti sudah pada tahu karena jarin itu akan membuat dia isim setelahnya menjadi majrur, kemudian tapi tanda kasrohnya itu berbeda-beda ya. Ada yang ina, ada yang tanda jar. Bu Intan, mohon maaf suaranya pelan sekali. Oh, pelan ya? Kurang kenceng. Maaf Bu. Oke. Saya malah udah kenceng ya. Oh, mungkin di sayanya Apa kurang yang dekat dengan mikrofon? Dekat kayaknya kejauhan. Oke. Tapi emang kecil. Kecil ya, Kecil Bu. Kecil ya. Sekarang gimana? Nah, ini baru. Oke. Oke, baik. Baik, ibu-ibu dan bapak semuanya kan udah tahu ya, pasti udah mahfum banget tentang jar majrur. Jadi saya lebih menekankan untuk memaparkan di sini lebih kepada kedudukan ya, kedudukan dari jar majrur ya. Nah, kedudukan jar majrur di sini diawali karena diawali dengan jar majrur minan nasi itu menjadikan khobar muqaddam, dan itu sebetulnya kita sudah paham dan tidak menjadi masalah gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika jar majrur itu menjadi maf'ul bih, yang disebut di dalam KBI itu adalah maf'ul bih ghairu sharih, karena maf'ul bih yang tidak jelas gitu, karena ada jar majrurnya. Tetapi tidak semua yang diawali bijarin ini itu menjadi maf'ul bih ghairu sharih, sehingga perlu ada analisa mana saja yang menjadi bijarin menjadi maf'ul bih ghairu sharih. Nah, di dalam buku KBI sudah ada dikasih clue. Nah, saya hanya di sini memaparkan, menjabarkan lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa bisa dipahami gitu ya, karena saya juga lagi mencoba bagaimana di situ sebetulnya sudah ada, Pak Musib sudah menulis kalau nggak salah di 2 buku tentang maf'ul bih ghairu sharih. Nah, saya coba ininya ya. Nah, begini, kalau sebelum kepada pemahaman yang ditulis oleh Pak Musib di buku KBI itu, saya mencoba menganalisa, mengkorelasikannya dengan bahasa Indonesia. Misalkan begini, Zaid telah menulis sebuah buku. Nah, di sini kan Zaidnya sebagai fa'ilnya atau pelaku. Kemudian telah menulis adalah fiilnya. Kemudian objeknya penderita, yaitu adalah maf'ul bihnya adalah sebuah buku. Nah, sekarang bagaimana kita membuat suatu pertanyaan yang menghasilkan sebuah maf'ul bih ini? Karena dia adalah buku,
Jadi pertanyaannya adalah apa yang telah ditulis oleh Zaid atau Zaid telah menulis apa? Tetap saja adalah apa merupakan petunjuk untuk jawaban adalah sebuah buku. Jadi kalau ditanya apa yang telah ditulis Zaid adalah sebuah buku, maka sebuah buku ini adalah menjadi maf'ul bih. Nah, kemudian contoh yang kedua. Zaid telah memukul Didu. Nah, di sini Zaidnya adalah fa'ilnya, telah memukul adalah fi'ilnya, dan Didunya adalah sebagai objek penderita atau maf'ul bih. Bagaimana pertanyaannya untuk menghasilkan objek penderita ini? Yaitu dengan siapa? Siapa yang telah dipukul Zaid? Jawabannya adalah Didu. Atau Zaid telah memukul siapa? Sama-sama juga clue-nya adalah siapa untuk yang akal, yang berakal maksudnya. Kalau ini kan sebuah buku tidak berakal, ghairu akal. Kalau di sini kan berakal, makanya ini adalah siapa dan di sini adalah apa. Kalau gitu kita coba lagi. Zaid menulis pelajaran. Ini sama ya, sebetulnya sama yang tadi. Jadi adalah dipertanyakannya adalah apa yang ditulis Zaid gitu kan. Adalah pelajaran, sehingga pelajaran itu merupakan maf'ul bih. Ini itu bahasa Arabnya. Nah, sekarang bagaimana dengan qorotul Al-Quran, nah gitu kan ya. Di sini ini adalah fiilnya dan Al-Quran itu adalah maf'ul bih. Saya telah membaca Al-Quran. Bagaimana itunya? Apa yang telah saya baca? Apa yang telah saya baca? Jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu menjadi maf'ul bih. Kalau begitu, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa yang dimaksud yang ditulis oleh Pak Musib di buku KBI itu secara lebih untuk penjabarannya adalah cari fiilnya, yang kemudian cari jar majrurnya, kemudian tentukan terhubung ke apakah ke fiil atau ke isim atau sifat. Kemudian uji makna apakah MBGS atau bukan dengan pertanyaan siapa dan apa yang telah kita bahas tadi gitu kan. Misalkan pertanyaan siapa apa yang dikenai pekerjaan tadi. Nah, kemudian kalau dari pertanyaan itu adalah menjawab siapa atau apa, maka jawabannya adalah itu adalah maf'ul bih ghairu sharih. Tetapi kalau misalkan tidak menjawab dan hanya menjawab adalah dengan pertanyaan selain apa dan siapa, misalnya bagaimana, di mana, kapan, dan untuk apa, maka dia adalah bukan maf'ul bih ghairu sharih gitu kan. Nah, kita coba dengan di dalam ayat yang kita bahas adalah amanna billahi. Coba kita di sini kan kita cari fiilnya adalah amanah, cari jar majurnya adalah billahi. Tentukan terhubung ke fiil apa isim sifat ya, billahi adalah terhubung ke fiilnya. Maka kita coba uji dengan pertanyaan siapa dan apa yang dikenal dengan pertanyaan apa ya. Karena kan ya betul. Dengan siapa? Pertanyaannya adalah siapa yang harus atau siapa yang kami imani? Jawabannya adalah Allah atau kepada Allah. Nah, untuk supaya tidak atau lebih cocoknya huruf bijarinya itu tidak diartikan supaya cocok gitu kan. Siapa yang harus kami imani adalah Allah. Jadi bila ini adalah maf'ul bih ghairu sharih. Kita coba lagi dengan misalkan ayat yang lain. Dahaballahu binurihim. Di sini adalah artinya Allah telah melenyapkan dengan cahaya mereka. Kemudian, nah salah satunya adalah untuk menentukan sini sebetulnya tidak perlu untuk ini hanya untuk menentukan apakah fi'il itu muta'adi atau lazim, yaitu dengan cara
Apakah dia bisa dikasih mekan atau dikan? Misalkan dahaba itu melenyapkan, dilenyapkan, berarti dia fiilnya fiil mutaadi. Oke, kita lempar dengan pertanyaan, apa yang telah dilenyapkan oleh Allah, atau misalkan Allah telah melenyapkan apa? Karena kenapa apa yang yang menjadikan pertanyaan, karena adalah binurihim adalah goiru akal, ya, tidak berakal. Berarti jawabannya adalah cahaya mereka, maka dia termasuk maf'ul bih goiru sori. Misalkan ada lagi, kita coba lagi, yadkhulu fi dinillahi afwaja. Nah, kemudian bagaimana ini? Sekarang kita lihat apa yang mereka masuki. Pertanyaannya itu kan apa yang mereka masuki adalah agama Allah. Berarti adalah agama Allah adalah maf'ul bih goiru sori. Atau bisa juga dengan mengartikan mereka akan memasuki apa. Sekarang ada lagi yang ini, misalkan khotamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati-hati mereka. Pertanyaannya, apa yang telah dikunci oleh Allah? Yaitu hati mereka. Berarti hati mereka adalah maf'ul bih goiru sori. Ini adalah kunci yang menurut saya jenius, ya, yang Pak Musrif tuliskan sebagai clue di buku KBI. Nah, sekarang bagaimana dengan fi'il amr fasahbih bihamdi rabbik? Nah, ini bisa dibikin suatu apa itu namanya, bukan pertanyaan, misalkan kami bertasbih, atau kamu bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bisa dibuat dulu menjadi kalimat positif, bukan kalimat tanya. Saya bertasbih dengan memuji Tuhanmu, gitu kan. Nah, pertanyaannya yang diajukan adalah kepada siapa aku bertasbih. Khusus untuk yang amr, memang lebih cocok ada pakai kepadanya, gitu. Atau bisa juga siapa yang aku tasbihi, gitu, karena dia amr. Maka adalah sebetulnya jawabannya adalah Tuhanmu. Nah, Tuhanmu di sini tidak ada Tuhanmu. Berarti maf'ul bihnya adalah mahdhuf di sini. Yang ada di sini adalah bihamdi rabbika. Ini adalah jawaban untuk bagaimana kami sebetulnya, bagaimana kami memuji Tuhanmu, yaitu bertasbih kepada Tuhanmu adalah dengan memuji. Berarti di sini adalah jawabannya dari kaifa, bukan jawaban dari untuk maf'ul bih. Jadi bihamdika di sini adalah bukan maf'ul goiru sori. Nah, kembali ke yang tadi. Ini udah ya. Kembali ke yang tadi. Sekarang kita ke, nah ini hanya untuk kita tetap aja ingat bahwa bimuminina inna itu adalah memang bentuknya bisa, tulisannya adalah sama, ya, nasob sama jer. Bisa jadi untuk yang rofa itu, kalau yang nasob sama jer itu adalah sama, ya, ina. Tapi kita harus melihat memang dari konteks ayatnya. Nah, kita di sini lihat dari ma tadi, karena ada hubungannya dengan mukminin itu, memang disebutin di situ ada di buku 6, ma yang disebutkannya adalah ma yang huruf nafi ketika ya berfungsi sebagai anafi, maksudnya menafikan, dan setelahnya adalah susunannya adalah jumlah ismiyah atau jumlah mubtadaiyah, yang susunannya adalah mubtada khobar, maka ma ini adalah berfungsi menjadi seperti laisa, sehingga mubtadanya adalah mubtadaun, maksudnya rofa, dan khobarannya adalah nasob. Berarti yang nasob itu adalah bi muminina. Ini berlaku semua. Gitu. Dan di sini adalah, kalau begitu tadi sudah dijelaskan bahwa ketika anafi ma dan susunannya adalah mubtada dan khobar, maka beramal seperti laisa, yaitu mubtada, rofa, dan khobarnya nasob. Tapi ini berlaku hanya untuk susunannya mubtada dan khobar
jumlah ismiyah, tidak berlaku untuk jumlah fi'liyah, tidak berlaku juga untuk misalkan khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Oke. Sepertinya dari saya cuma segitu aja. Oh, di sini sebetulnya ada sebentar. Ada yang terakhir di mana kemarin saya mencari ini ada beberapa yang kasusnya sama seperti tadi yang beramal laisa di al-mu'minun ma nahnu bimu bima ju'usin gitu kan, ini sama, itu seperti ini adalah dia adalah nasab sebagai khobar. Kemudian di sini juga wama nanu bimu'adzabin, wama nanu bimunsarin, wama nanu bimu'adzabin. Ternyata dan masih banyak ternyata kasus ini maksudnya banyak. Ini anafi yang ketika di depannya adalah jumlah mubtadaiyah atau jumlah ismiyah dan susunannya adalah mubtada dan khobar, maka berlaku seperti laisa begitu. Alhamdulillah sekian dari saya Bu Yanti. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bila mana ada ini bisa diskusi di kelas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena tambahan ilmunya sudah kita peroleh, kemudian ini sudah selesai ya. Berarti pekan depan kita harus melihat kira-kira siapa yang kebagian tugas untuk menjadi pembawa atau penyampai latihan. Ini udah dipilih ya. Jadi yang terpilih adalah kelas 6 nanti ya, insya Allah untuk pekan depan tanggal 13. Oke. Sepertinya cukup sekian ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti di grup kelas ya, boleh bertanya. Oke. Kita tutup ya pertemuan kita. Iya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Recording stopped. Terima kasih semuanya.